Kita nggak enakan kan? Kita beli barang semurah apapun, kalau nggak ada gunanya rugi. Oke. Tapi sebaliknya, saat kita bayar sesuatu yang mungkin mahal, tapi saat itu bisa jadi benefit, bisa jadi proteksi, bisa jadi manfaat buat kita, itu bisa jadi murah. Nah itu, 80% orang sebelum meninggal mampir dulu yang namanya jantung, kanker, tumor, stroke, dan gagal ginjal, Boy. Oke. Masalahnya di mana? Masalahnya di biayanya. Masalahnya di biayanya, betul. Iya dong, kalau penyakit pasti terjadi, 80% terjadi gitu. Yang jadi masalah tuh biayanya itu rata-rata, kalau kita di Indonesia butuh 250 juta sampai 2 miliar, Boy. Untuk sakit besar? Untuk sakit besar. I see. Oke, welcome to Melek Resiko episode selanjutnya. Hari ini kita masih bareng Ko Aswin. Halo. Hari ini kita mau bahas sakit itu ternyata ada beberapa jenis. Sakit itu ada beberapa jenis. Kategori benar, kategorinya benar. ya. Ada yang katanya sakit kecil, ada yang katanya tuh sakit besar. Dan kedua hal ini sebenarnya salah satu dari banyak sekali alasan yang bisa untuk kita jadi why kali ya, untuk kita masuk ke asuransi. Karena salah satu alasan punya asuransi lah. Betul. Gitu. Tapi kan orang bilang kayaknya nggak butuh atau apa. Di Melek Resiko mungkin kita akan declare kali ya beberapa resiko yang akan terjadi. Salah satunya episode kali ini adalah sakit kecil dan sakit besar. Apa sih kok? Sakit kecil dan sakit besar. Sakit kecil dan sakit besar. Ya, jadi baik lagi kayak episode sebelumnya kan sempat bahas fundamental orang punya asuransi itu salah satunya punya asuransi jiwa adalah tadi ya, kematian gitu ya. Karena untuk menopang. Kalau untuk kalian menopang proteksi keuangan seseorang gitu ya. Satu keluarga lah gitu. Betul. Nah, tapi di balik itu ada lagi satu resiko, yaitu sakit ini, Boy. Oke. Selain kematian. Baik. Nah, kalau orang sakit, itu ya bisa aja income-nya stop juga. Gini nih, saat sakit pertama kali dia akan butuh biaya dulu. Biayanya dulu yang disiapin ketika sakit? Ya. Oke. Habis sakit, maksudnya sembuh, itu belum tentu sembuh. Kalau sakitnya memang ada gejala lanjutan yang lumayan parah. Iya, betul. Oke. Nah, otomatis kalau udah sakitnya berlanjut, otomatis nggak bisa kerja. Akhirnya nggak ada income juga, padahal belum meninggal. Bener sih, karena cicilan kan akan stop kalau orangnya meninggal. Kalau orangnya sakit kritis, cicilannya masih ada, belum tentu bisa stop. Bayar, belum bisa tentu stop. Nah, bisa aja kalau dia sudah mengasuransikan sebenarnya. Oke. Ada beberapa yang punya gitu. Oh, menarik. Nah, tapi umumnya orang punya cicilan tuh punya asuransi jiwa doang. Umumnya orang tuh punya asuransi, baik. Punya cicilan. Punya cicilan. Cuman diasuransiin secara asuransi jiwanya aja. Tidak ketika sakit tetap harus bayar sebenarnya. Biasanya begitu. Biasanya kayak gitu. Oke. Nah, padahal ada beberapa resiko yaitu sakit ini. Nah, gue mau bahas tentang sakit sebenarnya, Boy. Oke. Sakit itu kalau kategori secara asuransi gitu ya, aku selalu bagi tentang sakit kecil sama sakit besar. Oke. Nah, sakit kecil tuh kayak kita ngomongin tipes, demam berdarah, patah tulang, semacam itu. Oke. Kita ngomongin sakit yang dirawat inap ya. Betul. Bukan flu. Berak-berak tuh rawat inap nggak? Kalau kelamaan sih rawat inap. Diare sih bisa dirawat inap, bisa enggak. Bahasa halusnya diare, sorry. Bahasa harusnya diare. Ya, itu bisa dirawat inap, bisa enggak juga. Kalau udah lemes ya hitungannya. Nah, tapi baik lagi kita ngomongin resiko yang harus dirawat inap, Boy. Oke. Kenapa yang dirawat inap jadi resiko? Karena lu harus bayar medical bill. Dan nggak murah kalau sudah tahu rawat inap. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau lu rawat jalan, lu kan paling ke dokter atau mungkin minum obat bebas gitu ya. Iya. Rawat di rumah lah, rawat jalan. Itu resiko juga, tapi kecil. Yang which is lu bisa cover sendiri lah intinya. Ya. Kita masih mampu lah gitu. Nah, karena paracetamol juga dari generik sampai paten juga ada. Ada. Kita bisa punya banyak substitusi lah. Ya, pilihannya masih banyak. Benar. Nah, kita ngomongin sakit kecil, itu tipes, demam berdarah, patah tulang, semacam itu. Usus buntu kayak gitu, Boy. Itu secara survei kita butuh 10 sampai 100 juta. Untuk masuk ke rumah sakit dan nginep? Untuk bayar medical bill. Iya, jadi intinya tagihan untuk rumah sakit. Untuk keluar rumah sakit. Per satu kali case. Satu kejadian. Kejadian. Oke. Dan mungkin aku kemarin sempat mention juga, temen usus buntu habis 100 juta lebih. Ya, itu di episode 1 kita udah kasih lihat kan. Itunya 130 ya. Iya, 100 juta lebih lah pokoknya poinnya. Ya, tapi semahal itu. I see. Nah, balik lagi nih, gue coba ya, gue approach lu sebagai nasabah gue deh. Oke. Gitu. Gue akan tanya 100 juta, Boy sebagai
eh, pengusaha, Hmm, 100 juta kalau amit-amit harus dikeluarin untuk pengobatan, ya, mengganggu cash flow lu nggak sih, Boy? lumayan. Lumayan. Lumayan, cash flow perusahaan pasti. Cash flow perusahaan atau even Pribadi. cash flow pribadi gitu ya. Betul. Meskipun ada, Tapi bukan itu fungsinya. tapi bukan itu. Lo Karena- akan terganggu lah intinya 100 juta. Betul, karena di episode selanjutnya memang nggak ada orang rencana nabung atau nyiapin uang tuh buat bayar sakit tuh nggak ada. Nggak ada di alam bawah sadar atau cara di apa ya pelajaran Tujuan- ekonomi manapun deh nggak ada. Intinya tujuan nabung bukan buat itu. untuk bayar medical bill, Yes. nggak ada sama sekali. Nah, tapi saat medical bills ini terjadi, lo terpaksa harus keluarin tabungan itu. Mau nggak mau, Kalau lo nggak punya asuransi. kenyataannya begitu. Nah, ini lo bisa cover, Boy. Pakai, kita nyebutnya kartu rumah sakit lah. Simpelnya Oke. begitu. Nah, kartu rumah sakit ini adalah tujuannya membayar semua medical expense Yang saat lo dibutuhkan. dirawat inap. Untuk bisa keluar rumah sakit deh gampangan ya. Untuk bisa keluar rumah sakit, Hmm. gitu. Kenapa perlu? Karena angkanya ini menurut gua terlalu gede. Iya sih, Terutama di kota besar, betul, sepakat. gitu. Itu nomor satu, sakit kecil tujuannya itu. Dan rata-rata orang Indonesia menurut gua sih cukup aware lah untuk hal ini. Karena udah ngerti ya, mulai Ya, ngerti cara mainnya. Mulai ngerti dan rata-rata entry level saat punya asuransi itu di sini. Oke, karena emang takut sih bayar medical bill, lumayan takut sih. Ya, lumayan. Lebih berani ngajak istri belanja kayaknya masih bisa direm ya. Bener. Kalau sakit kan nggak bisa, dok. Bisa nggak injeksinya setengah cc aja? Kalau istri tinggal Atau- digandeng terus aja, Boy. Dipegangin ya. Dipegangin. Kalau Biar ini nggak nggak masuk mungkin ke ya? toko itu ya. Kalau ke dokter nggak mungkin ya. Nggak Kita mungkin. request terhadap Iya. pengobatan kita jangan mahal-mahal dong kalau bisa. Nggak bisa. Belum ada rumah sakit bisa ditawar, Boy, setahu gua. Iya memang bukan itu tujuannya rumah sakit. Goalsnya memang healing kan, Iya. menyembuhkan kan itu. Dan nggak ada yang nawar rumah sakit. Ya karena kalau nggak beres sakitnya juga tetap aja rumah sakit yang salah kan Iya, paling lo ujung-ujungnya. tinggal pilih kelas. Ah. Kelas berapa kamar, berapa tempat tidur gitu kan. Dan belum ada juga orang yang nggak bisa bayar medical bill jadi bidan di situ, nggak ada juga kan? Nggak ada. Beda Atau kalau nyuci piring gitu Nyuci nggak piring bisa. kan kalau orang kita ke rumah makan nggak bayar bill makan Bisa ya nyuci cuci piring piring, atau iya. tinggalin KTP. Medical bill belum pernah dengar kita. Belum pernah, karena Belum butuh pernah. sekolah dulu ya. Ya sih, benar nggak mungkin nggak pugu-pugu injeksi. Ya. Iya. Lanjut. Itu alasan berikutnya orang secara fundamental perlu asuransi itu ini. Karena medical bill itu terlalu mahal. Sepakat. Kita udah sepakat semua medical bill itu lumayan menguras kantong. Baik lagi nih, kenapa mahal? Ya. Tentunya menurut gua salah satunya karena inflasi. Inflasi ekonomi secara umum sama inflasi medis itu jauh lebih tinggi medis. Ya. Nah, itu salah satunya. Betul. Sempat dibahas di episode sebelumnya juga. Betul. Alasan berikutnya kenapa medical bill ini semakin mahal? Karena kemajuan teknologi menurut gua, Boy. Ya, betul. Contoh, usus buntu. Nah, ini gua Hmm. juga udah pernah bahas sebenarnya. Usus buntu zaman gua SMA dulu, gua cuma habis 10 juta, lah, 15 juta. 15 juta, betul. Itu kurang lebih ya berapa ya? 15-20 tahun yang lalu. Jadi ketahuan umur ya. Enggak lah, kelihatan kok. Dari kerutannya sedikit kelihatan. Oh gitu ya. Ah, Kayaknya mesti konsul sama lu nih, Boy, gua. Gitu ya. Hari ini usus buntu 100 juta lebih. Kayak nggak wajar aja gitu Nggak make angkanya. sense. Tapi emang udah rilis, ada Iya, invoice-nya, kita sudah bisa lihat Hmm. sama-sama. Usus buntunya juga sudah sembuh, Udah sembuh, udah dirawat juga, orangnya sudah dirawat, sehat iya, kembali, udah normal medical lagi. bills-nya sudah dibayarkan juga sama Udah insurance. dibayarkan juga sama insurance gitu. Oke. Nah, ini alasan berikutnya orang punya asuransi, Boy. Bukan nakut-nakutin ya, Bukan nakut-nakutin, fakta. faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Bukan nakut-nakutin, ini kita kasih edukasi supaya orang itu sadar gitu, aware, Buat melek resiko. Karena melek resikonya resiko, ada, betul. mau nggak mau. Melek resiko dan melek proteksi habis itu, Gitu ya. tentunya. Tapi kadang-kadang masih ada yang bandel sih. Resikonya udah kelihatan tapi dia keep going. It's Ya. okay, tapi itu pilihan kalian. Betul. Kita di sini sharing arahnya biar kalian juga ngerti gimana sih di dunia di luar sana tentang kesehatan, finance dan Mm-mm. lainnya. Karena gini, Boy, banyak Hmm. orang bayar asuransi itu ngerasa rugi. Karena Karena gua sehat. iya sih, sekarang ya. Karena sudah bayar polis, terus nggak sakit. Rugi nggak ya itu ya? Bagi sebagian orang rugi gitu. I see. Tapi sebenarnya kalau gue ditanya asuransi itu pengeluaran atau bukan? Jawaban gue iya, Pengeluaran. pengeluaran. Karena kita bayar premi kan. Bener, tapi untuk mengcover sesuatu yang lebih besar resikonya.
Oke, gue lanjutin dulu ya. Boleh. Sakit kecil yang kita bayar Sakit pakai kecil. kartu rumah sakit. Intinya kita bayar pakai kartu rumah sakit. Hmm. Nah, sakit besar berikutnya Boy yang gue pengen bahas. Sakit besar, apa itu sakit besar? Nah, sakit besar itu gini, menurut WHO ya, orang Indonesia sebelum meninggal itu mampir dulu ke namanya JKT-SG biasanya Boy. Apa tuh? Susah sekali namanya. JKT-SG, masa nggak tahu? Jakarta Singapura. Nah, jantung, kanker, tumor otak, stroke, dan gagal ginjal. Kirain 80% orang sebelum meninggal mampir dulu ke penyakit-penyakit ini, Boy. kirain bandara. Ya, itu biar gampang ngomongnya. Iya. Pertanyaannya, pasti nggak sih kita maksudnya kena penyakit-penyakit ini, Boy? Kalau kita merasa sehat, berharapnya kita di 20-nya. Nah, baik lagi, belum tentu kena. Belum tentu kena. Kenapa? Karena yang kena itu cuma 80%. Betul. Harapannya nih, orang berharap boleh. Benar. 80% itu, Boy, dari 5 orang, yang 4 kena, Boy. Oke. 1 menang gambreng dah tuh ya. 1 menang gambreng. Nah, sekarang simple deh, kita bikin survei kecil-kecilan. 1 keluarga besar deh. Ada nggak yang kena? Nggak jadi 80 dong, Pak. Jadi 100% nanti. Enggak, dalam 1 keluarga besar itu 80% dong. Mungkin yang kena 1, 2, 3 orang. Iya, 4-5-nya kan keturunan semua, Pak. Kalau kena tuh diabetes, 4-5-nya jadi 100. Tapi kan bisa ditanggulangi sama gaya hidup. Oh, bisa dikurangi. Yes, tapi poinnya bener nggak? Survei kecil-kecilan aja nih di keluarga kecil kita, di keluarga besar, keluarga apa ya? Keluarga inti kita lah, keluarga inti. Keluarga gitu. inti. Ada nggak sih yang kena? Ada pasti. Kalau lu sendiri ada di keluarga lu? Bokap gue diabetes, ternyata kakek gue juga sudah, tanda kutip ya, ternyata setelah I do my podcast with my father, gue adalah keluarga bokap gue adalah keluarga yang gagal ataupun tanda kutip hancur, karena kakek gue ternyata punya penyakit besar. Jadi uang yang telah dikumpulkan kakek dan nenek gue itu habis untuk ngobatin kakek gue. Oke. Dan itu juga bokap gue baru cerita, oh keluarga kita tuh berantakan tuh seperti ini. Mungkin kalian bisa nonton di podcastnya bareng sama bokap gue. Mana bokap gue cerita ya sampai makan telur asin tuh buat ber-8 anaknya. Karena ya untuk uangnya habis untuk ngobatin bokap gitu loh. Tapi setelah buat kungkung ya, ketika kungkungnya pun pass out, ternyata si Popo pun terjadi hal yang sama. Ada sakit juga anak-anaknya urunan juga gitu loh. Dan bokap gue yang ketika sekarang jadi bokap gue ya sama, karena diabetes juga, gagal ginjal juga gitu loh. Tapi FYI di sini bokap gue ditolong sama BPJS. Karena it's too late. Ketika gue ngerti cara main asuransi, bokap gue udah stadium 1. Dan FYI-nya, asuransi ketika ngeliat kalian sakit itu bukan lagi menanggung resiko. Udah nggak mau juga kan, hitungannya sudah tidak bisa gitu loh. Udah jadi beban ya, udah jadi beban. Masuk gitu. Dan keberuntungannya adalah sebelum ada masalah tanda kutip ginjal tersebut, untungnya gue masih sempat untuk asuransi jiwa. Bokap nyokap. Bokap lu. Iya, karena pada saat itu kan benar awareness pertama kita tuh asuransi jiwa dulu pertama kali. Pas kita ngerti deh, belum ngerti masalah rumah sakit apa, ya udah deh rumah sakit masih ada BPJS segala macam, kita nge-spend di asuransi jiwa. Dan ketika bokap gue sakit, beruntungnya BPJS sesuai harapan, tapi gue di Primaya jujur aja happy sih, tapi gue nggak bilang bahwa semua orang bisa BPJS fit in, belum tentu, balik lagi ke equity masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Tapi buat gue yang merasakan manfaatnya, BPJS is more than enough. Buat kalian yang nggak punya asuransi sama sekali, better ya punya BPJS dulu. 100.000 per bulan hitungannya. Kita lanjut di sakit besar yang hitungannya, kalau lu tanya keluarga gue kan bilang jadinya 100%, Pak. The whole thing story, saudara-saudara bokap gue itu meninggal, semua penyakit besar. Oke, berarti secara survei ini masuk akal gitu ya. Terjadi di masyarakat lah. Terjadi di kita lah, inner circle kita semua kena. Ya, minimal di dekat-dekat kita ya. Ya itu, 80% orang sebelum meninggal mampir dulu yang namanya jantung, kanker, tumor, stroke, dan gagal ginjal, Boy. Oke. Masalahnya di mana? Masalahnya di biayanya. Masalahnya di biayanya, betul. Iya dong, kalau penyakit pasti terjadi, 80% terjadi gitu. Yang jadi masalah tuh biayanya itu rata-rata, kalau kita di Indonesia butuh 250 juta sampai 2 miliar, Boy. Untuk sakit besar? Untuk sakit besar. I see. Belum lagi, kalau kita nggak percaya dokter ini, salah kali ya kata-katanya, mungkin kalau kita lebih pilih percaya ke
luar Singapura, negeri ke Penang dan segala macam. Itu medical bills-nya jauh lebih gede lagi. jauh triple. Mungkin 1 sampai 5 M yang kita perluin. 1 sampai 5 M. Nah, pertanyaannya Boy, kan lu pengusaha nih. Baik lagi nih, tiba-tiba dokter telepon, Pak Boy, Bapak butuh nih dana pengobatan sekitar 2 miliar. Itu lu bayar atau enggak, Boy? Bisa disabarin kali ya sakitnya. Bisa disabarin kayak Oh, nggak nggak jadi bisa bayar. sabar, Pak Boy, ini harus tindakan sekarang. Tindakan sekarang. Ya, Bapak serba harus salah. siapin dananya. Iya, serba salah. Nggak ada dana yang dikhususkan untuk sakit memang. Tapi mau nggak mau, kalau dananya tersedia, ya lu akan spend dong. Karena masalah itu juga yang akan yang bisa kita di episode 1 atau di episode 2 bilang banyak orang bangkrut karena sakit. Nah, pertanyaannya, kalau lu spending 2M itu, contoh tarik modal dari kantor, kira-kira perusahaan lu lumayan Tergoncang. suffer juga nggak gitu? Cash flow-nya pasti tergoncang. Kolateralnya, maksudnya efeknya dari Domino sakitnya banget. kita, itu ke sekitar kita, Boy. Betul. Ke keluarga-keluarga yang kita ayomi lainnya. Benar, ini sebagai tadi baru karyawan. ke kantor. Baru ke kantor. Kira-kira istri bakal mati-matian nggak nyariin pinjaman? Kalau contoh dana 2M itu nggak ada. Iya, betul. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tapi intinya adalah kita akan jadi apa ya? Beban. Beban. Kita akan jadi beban. Nah, kita bisa putusin itu, Boy. Saat kita sehat, masih produktif, kita siapin dengan namanya Critical Illness Insurance. Aku suka sebenarnya CI. Critical Illness Insurance. Ini tuh bentuknya kayak apa ya? Aku suka gambarin dalam bentuk kantong uang, Boy. Oke. Yang contoh ya ini nilainya 2M atau 5 miliar gitu ya. Intinya ini kantong uang, kalau amit-amit ada resiko kayak tadi, ini yang take over resiko itu. Oke. Gitu, jadi nggak perlu ngambil dari cash flow perusahaan, nggak perlu ngambil pinjem tetangga, pinjem saudara. Oke, tapi kan Kita udah pakai siapin. kartu rumah sakit yang sakti ini bisa nggak sih buat kita bayar ini? Nah, untuk rumah sakitnya bisa. Rumah sakitnya bisa kan ya, bener ya? Medical bill-nya bisa. Karena kan budget per tahunnya kurang lebih paling kecil aja kan 10M ya di melek resiko ya. Kalau ya, ini kita punya 10M, bahkan sampai paling gede kita 40M Oke. per tahun ya. Oke. Tapi poinnya adalah, gue jelasin ya, cara kerjanya gimana gitu. Nah, contoh, kalau orang sampai kena namanya stroke. Oke, mungkin enak begini nih. Sampai kena stroke, itu artinya dia sakit besar atau sakit kecil? Besar. Sakit besar kan? Betul. Nah, saat sampai kena stroke itu, orang akan lakukan pertama kali apa, Boy? Stroke, ketika orang kena stroke, masuk rumah sakit kali ya? Bener, akan dia beresin penyakitnya dong. Betul. Dia harus masuk rumah sakit. Betul. Pilihan terbaiknya. Nah, saat masuk rumah sakit, contoh, let's say habis 300 juta gitu, Boy. Ya. Ini yang akan bayarin yang mana, Boy? Kartu rumah sakit dong. Yang ini dong ya. Betul. Pakai yang namanya kartu rumah sakit. Karena Betul. untuk bayar medical bill. Cashless juga kan? Cashless juga. Bisa cashless lah ya. Oke, itu pertanyaannya. Nah, setelah dia sembuh, menurut lo, Boy, dia akan langsung bisa kerja atau ada downtime-nya lagi? Downtime atau bahkan nggak bisa kerja selamanya? Nggak pernah tahu ya. Amit-amitnya vegetatif lah ya. Ya, bisa jadi dong seperti itu juga gitu. Betul. Itu the worst case-nya. Tapi secara peraturan, even kalau orang nggak bisa kerja 12 bulan, karyawan ya kita ngomongnya, pasti kena layoff. itu bisa kena layoff. Betul. Kalau pengusaha, tanpa hadirnya kita, kalau kita masih punya usaha yang mungkin belum bersistem gitu, itu bisa mengurangi omset juga loh, Boy. Betul. Performanya pasti turun. Performance-nya pasti turun gitu. Betul. Nah, sedangkan saat kita sakit itu, nah aku suka sebagai gambaran tuh sebenarnya ini tuh kayak apa ya, iceberg. Kelihatan ujungnya kecil. Kelihatan ujungnya kecil. Ternyata kalau saat kita sakit stroke tuh. Nah, kita pernah denger dong film Titanic nih. Nah, ini kapal nih. Ujungnya doang ya. Kapal Titanic itu tenggelam cuman karena menabrak ujung gunung es. Gunung es. Yang terlihat kecil. Setuju ya, Boy? Iya. Tapi dia tenggelam. Iya. Kenapa? Karena di bawahnya ini, dasarnya ini nggak kelihatan. Yang gede banget. Betul.
Yang menenggelamkan tuh sebenarnya dasarnya ini yang Betul. terlalu gede itu. Harusnya kalau kecil ya icebergnya patah, yang kecilnya itu patah, ya udah tinggal pass out lanjut Betul. lagi gitu loh. Faktanya dia tenggelam karena kena dasar gunungnya ini. I see. Nah, dasar gunungnya itu apa, Boy? Ini yang orang suka nggak sadar. Saat kita setelah sembuh, bukan setelah sembuh, setelah pulang dari rumah sakit, sampai rumah, cicilan jalan terus nggak sih, Boy? Cicilan jalan. Cicilan jalan ya. Ya. Anak-anak sekolah bisa nggak? Sorry, aku habis sakit nih. Cuti dulu ya bayarnya. Bisa nggak? Cuti bayar sih belum pernah dengar. Harusnya Belum nggak pernah bisa dengar ya. ya. Tetap Belum bayar pernah terus dengar. ya. Atau contoh, kita punya KPR atau kendaraan bermotor gitu ya. Sorry nih bro, gue baru balik dari rumah sakit. Nyicilnya bulan depan ya, dilanjutin. Itu Nggak bisa. nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya ini faktanya seperti ini. I see. Belum biaya hidup. Belum head cost tuh. Belum fixed cost yang Fixed setiap cost. bulan kita mesti keluarin. Belum lagi, apa lagi tuh? Rawat jalan. Iya. Begitu sembuh ini, bukan sembuh, begitu pulang, kita mesti beli Pampers, mungkin kursi roda, yang hal-hal yang untuk menunjang kehidupan kita selanjutnya itu akan semuanya lebih mahal, Boy. Terasa lebih mahal. Terasa lebih mahal, bukan Karena terasa, umum, memang lebih mahal. Karena udah nggak normal kembali. Benar. Ya. Nah, ini angkanya ya tergantung kehidupan kita sebenarnya, level kehidupan kita. Anggaplah kita butuh 2-5 M deh. Oke. Pertanyaannya, kartu rumah sakit bayarin nggak, Boy? Setahu saya kartu rumah sakit hanya ngebayarin ketika kita di dalam rumah sakit untuk bisa keluar. Dan rawat jalan kurang lebih 60 hari ya. Sebelum dan sesudah rawat inap. Betul. Oke, Nah, tapi berarti sisanya intinya nggak bayarin. Nggak bayarin. Contoh, orang punya asuransi kantor. Bisa bayarin nggak ini? Enggak dong, udah pasti asuransi kantor. Udah pasti enggak. BPJS? Bayarin biaya hidup orang ini? Nggak bisa. Tapi bisa ya dibayarin. Kita pakai namanya critical illness insurance. Aku singkat CI, critical illness insurance. Jadi CI itu adalah santunan kalau sampai seseorang kena penyakit kritis, Boy. Berupa cash ke rekening nasabah. Oh, berarti sebelum dia tanda kutip terjadi resiko atau meninggal yang paling parah, dia sudah dapat santunan duluan. Kalau kena sakit kritis. Untuk menopang apa yang sedang dijalanin di hidupnya dia. Untuk apa? Untuk ini. Untuk bayar biaya-biaya ini. Berarti ada hitungannya ya? Ada hitungannya dong, tentu. Mirip-mirip kayak asuransi jiwa sebenarnya. Masalahnya asuransi jiwa kan belum cair kalau kita cuma sakit stroke. Sepakat. Kan belum meninggal. Sepakat. Nah, sedangkan kalau amit-amit kena stroke, income-nya meninggal. Income-nya udahan, betul. Nah, ini yang take over income kita juga, Boy. Untuk mengcover resiko-resiko kalau kita sakit kritis ini. I see. Langsung nyala apa enggak sih CI itu? CI itu ada masa tunggu, Boy. Biasanya. Berapa lama? Rata-rata 3 bulan lah. Oh, rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Oke. Gitu, ada general check-up-nya lagi? Atau gimana? Kalau kayak general check-up itu based on umur, based on riwayat lah. Kalau umur, estimasi? 50? Itu tergantung angka yang diambil, Boy. Biasanya. Kayak gitu. Risk management-nya tergantung angka yang diambil. Iya, baik lagi kan contoh, ngambilnya 10M gitu. Iya, itu kan perusahaan asuransi akan lihat nih, ini mesti gua cek nih dan segala macam kayak gitu. Kenapa mau ambil segitu besar? Dan baru sekarang pas udah tua juga kenapa juga? Bisa. Ya, tapi poinnya adalah gitu. Kita punya asuransi itu mesti sadar yang kita mau memproteksi apa. Banyak orang tuh kalau ditanya, punya asuransi nggak? Oh, punya. Isinya apa? Nggak tahu. I see. Ada critical illness nggak? Bener. Jiwanya berapa? Bener. Limitnya berapa? Banyak hal itu. Plafonnya. Betul. I see. Nah, itu kalau gue pribadi, gue biasanya bantu orang untuk merecap ya. Bantu dia bacain polis yang mereka punya. Masih relevan nggak sama kehidupan dia hari ini. Untuk pindah asuransi itu memungkinkan ya? Pindah asuransi nggak perlu pindah kalau polisnya udah bagus. Kalau ada masalah?
Masalah apa nih? Masalah nggak sesuai harapan, ternyata antara apa yang diharapkan, nggak fit and proper mungkin ya. I- Bisa lebih kecil dari harapan dia, atau ternyata budgetnya jauh lebih besar dari apa yang sedang dicontohkan. Contoh ada orang nih nanti konsul ke melek resiko, aku punya udah kayak gini misalnya. Ya, Ternyata pas dihitungin sama melek resiko, di melek resiko tuh bisa jauh lebih murah dengan benefit yang sama. Orang itu bisa pindah kah untuk urusan kayak gini? kalau pindah itu nanti personal lah ya. Tapi Ah. poinnya adalah kita mesti siapin asuransi yang paling efektif buat diri kita. Oke, Ya dong, ini kan Ah. namanya pengeluaran. betul. Pengeluaran untuk proteksi. Oke, Otomatis kita perlu menyiapkan ini efektivitasnya gitu. berarti sepakatnya adalah memungkinkan sebenarnya apa yang kita pilih itu belum fit and proper ketika Sangat- walaupun kita sangat udah mungkin, sangat udah mungkin. punya, sangat mungkin Sangat ya. mungkin. Kenapa mungkin? Karena gini contoh, kita ambil 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya. Which is hari itu mungkin ini produk yang terbaik saat itu. Oh. Kita nggak update. Bisa juga seperti itu. Atau contoh, 10 tahun yang lalu equity kita masih kecil. Paham. Cash flow kita masih kurang bagus Cash juga. flow kita masih jelek. Ya. Nah, otomatis akan nggak fit sama keadaan kita hari ini. Bisa di-upgrade. Atau contoh, 5 tahun yang lalu anak-anak masih sekolah. Mungkin aja hari ini asuransi kita kegedean. Bisa juga kita kecilin. Nah, baik lagi kita mesti fit and proper Proper. gitu ya. Kita balik lagi ke pasin. sana ya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mau ngecek asuransinya fit in atau enggak, bisa kalian kontak ke Melek Resiko yang kontaknya juga ada di video ini, pojok kanan bawah. Iya. Kita ngobrol di sana. Kalian tuh sesuai nggak sih sebenarnya sama tujuan kalian, dan proper nggak sih dengan budget segini dan lain-lain. Iya. Dan di sini bukan terhadap apa perusahaan yang kalian asuransikan, bukan, tapi arah ke fit and propernya untuk kalian tuh apa sih gitu ya. Benar. Kalau gua akan lebih setuju bukan urusan mereknya, tapi isinya apa. Bukan urusan mereknya, tapi isinya apa. Iya. Karena benefit itu untuk kalian. Benar. Bukan buat orang yang Bukan ngasih untuk- tahu, Betul. atau orang yang, oh ini bagus loh gini-gini. Ya, Iya. benefit yang terbesar ya buat kalian juga sebenarnya ya. Dan make sure kalian tahu isinya. Gitu. Menarik. Itu aja sih Boy. Karena baik lagi ya. Contoh nih, kita udah bayar bertahun-tahun setiap bulan. Terus nombok. Maksudnya gini, saat masuk rumah sakit ternyata masih tetap harus nombok. Oke. Padahal mungkin di hari itu sudah ada satu asuransi yang bisa mengcover plafon. sesuai tagihan, Iya. sesuai plafon dengan premi yang nggak jauh beda. Maybe even maybe lebih sama. murah atau sama. gitu loh. Intinya cari informasi itu sih kalau menurut gua. I see. Jadi jangan nutup mata, jangan alergi untuk cari tahu lebih dalam. Jangan-jangan apa yang kita punya belum fit dan proper. Iya. Bisa jadi dengan adanya video ini kalian juga bisa terbantu terhadap informasinya, minimal ya bisa balik ke agent kalian atau Betul. tanya lagi, ada nggak kalau misalnya rasanya tidak enak dengan mereka, it's okay, kalian bisa konsultasi balik. Ternyata ada loh kayak gini, ada nggak di tempat kalian, nambahnya berapa sih, it's okay. Ini Iya, juga media benar. informasi buat teman-teman juga yang sudah punya asuransi, bisa dicek lagi. Tapi berarti kalau kita update nih ya tren sekarang, asuransi itu bisa all cover ya, bisa ada plafon ya sekarang, nggak kayak seperti dulu lagi. Kalau buat yang takutnya belum update di teman-teman. Kalau asuransi yang kesehatan ya, kita Kesehatan. ngomong kesehatan itu sekarang yang trennya bukan tren lah, Umumnya, yang relevan. Yang relevan sama hari ini itu yang udah sesuai tagihan, cashless, Cashless. limitnya limit atas boy. Limit atas tuh kurang lebih di angka 10M. Limit atas tuh maksudnya gini, Ya, kalau betul. dulu limitnya tuh kamar ada limit, Oh oke. pembedahan ada limit, dokter ada limit, sebelum dan sudah rawat inap ada limit, Kalau sekarang lab ada limit, di seperti itu. top of the notch-nya Kalau semuanya. sekarang semua udah sesuai tagihan rata-rata, limitnya tuh limit 10M 1 tahun, contoh I seperti itu. see. Atau 20M dalam 1 tahun. I see. Limit atas aku sebutnya. Tapi plafon ini juga sebenarnya kalau orang ngapain sih plafon? Ternyata plafon ini yang saya tahu juga adalah nggak bisa diganti di pertengahan jalan ya. Kalau misalnya kita sekarang udah 10M per tahun, ternyata 20 tahun lagi kita mau jadi 20M per tahun, atau karena kita sakit top up, nggak bisa di top up kan ini kan hitungannya. Jadi kan? gini, sebenarnya kalau bisa nggak bisa itu tergantung perusahaannya sebenarnya. Tapi rata-rata perusahaan ini punyanya polisnya udah ada plan gitu. Oh. Maksudnya udah paket gitu, bukan sesuatu yang bisa kita pilih-pilih Adjust sendiri, nggak bisa kita waktu adjust sendiri. nanti ketika kita terjadi sesuatu. Nggak bisa, memang I sudah ada see. plan-nya gitu. Nah, kadang plan ini yang mesti
mesti kita apa ya? Contoh nih, hari ini kalau gua ngomong sama lu deh, Boy. Limit 10M untuk rumah sakit menurut lu gede atau kecil? Cukup lah. Gede juga itu. 10M 12 bulan, 1 bulannya 900 juta. Ya emang lu Kayaknya berat, tiap bulan sakit. Iya, nggak bisa habis lah intinya. Nah, somehow untuk sebagian besar orang mungkin 10M ngerasanya gede banget. Kenapa? Karena banyak di luaran juga asuransi yang cuma limit 1M, 2M tuh masih ada gitu. I see. Nah, kenapa limit 10M ini kok gede banget gitu? Ya karena kita melihatnya hari ini. Oke. Nah, sedangkan kan kita beli asuransi itu nggak cuma untuk hari ini, Boy. Ya, sama kayak ini dong ya, kayak usus buntu tadi ya. 15 Betul. jadi 100 juta something kan. Betul. Contoh, kita beli asuransi hari ini, bisa aja lo dipakainya 20 tahun lagi. Ya pengennya mah begitu. Walaupun Iya. kita beli asuransi juga bukan karena kita beli asuransi kita Mau pengen sakit, masuk rumah bukan. sakit, bukan. Tapi saat sakit, lo nggak akan bangkrut. Intinya itu. Balik lagi ke sana ya. Nah, 10M ini saat 20 tahun lagi angkanya nggak segede hari ini. Gue yakin itu. Ya, karena ada inflasi, ada Bener. kemajuan teknologi sedemikian rupa. Bener. Entah kita nggak ngerti ada transplantasi lah, apalah, inilah, itulah. Ya, terus orang ngomongnya gini biasanya. Ya udah 10 tahun lagi aja atau 15 tahun lagi aja baru gua upgrade ke situ. Bisa dong ngomong gitu kan, gua Harusnya sakitnya bisa. 20 tahun lagi. Iya. Nah, Tapi bukannya rate-nya beda ya? Rate-nya bukannya beda ya? Pertanyaan pertama gini, lu yakin sakitnya 20 tahun lagi? Kan nggak pernah tahu. Menarik. Contoh, 5 tahun lagi, amit-amit sakit. Limit 2M, cukup. Tapi kan lu udah nggak bisa upgrade kalau udah sakit. Oh iya ya, kalau sudah kita kena impact-nya atau sakitnya, kita nggak bisa upgrade lagi. Kita Karena ngomong sudah. sakit-sakit besar ya, Iya, kita ngomongnya ya. Tapi balik lagi kita nggak pernah bisa pilih penyakit, Boy. Iya sih. Karena ini risk management juga, manajemen risiko Benar. juga. Kalau Nah. punya capability-nya, rasanya harganya cocok, Betul. kenapa enggak untuk kita coba atau kita pakai lah ya. Ya, minimal Sure. cari informasinya dulu, baru ambil keputusan gitu. Contoh, kalau selisihnya 100-200 ribu untuk limit yang selisih 5-10M, itu kan jadi kecil sebenarnya. Karena ngelihat dari sisi, kita udah ngelihat semuanya secara makro dulu berarti ya. Bener. Jadi poinnya adalah cari informasinya dulu, baru putusin. I Nah, see. sayangnya banyak dari kita itu putusin dulu Oh, sebelum mencari informasi. ya. Nah, poinnya sih di sana sih, cari informasi Oke. dulu, lo akan punya keputusan yang paling bijaksana menurut gua. I see, Kalau I lo udah see. tahu informasinya. Oke. Menarik. Gitu. Meskipun masih banyak, nggak cuman angka ya, nggak Iya. cuman limit-limit ini doang nih yang kita perlu pertimbangkan sebenarnya. I see. Berarti kalau misalnya kalian belum masuk asuransi atau sudah masuk asuransi, rasanya ada yang mau dikonsulin, balik lagi ya, kita coba kontak di Melek Resiko, nanti dikontak sama tim kita, bantu dihitungin semuanya, dan Boleh kebutuhan itu. kalian apa, fit and proper atau tidak buat kalian, apakah kalian juga, kita bantu bacain lah, bantu di-scanin Ya, aja ya. PDF-nya, polisnya Boleh. kalian, ya. Kalaupun ada tambahan yang kalian bisa kontak agent kalian balik lagi, it's okay, nggak apa-apa. Boleh, Yang penting ya. kalian juga sudah tercerahkan atau dapat knowledge-nya, atau kalian bisa lanjut sama kita dengan penawaran dari kita. Kita lihat nanti. Tapi fungsi dari obrolan ini adalah ada loh ternyata fitur yang dinamakan CI di video hari ini ya, Ya. untuk mengcover atau memberikan cash tunai, Santunan santunan ya, sakit kritis. santunan sakit kritis ketika kalian tanda kutip belum meninggal karena sakit kritis, minimal sudah dapat santunan yang kalian siapkan secara sadar ya, hitungannya ya. Secara sadar dan tujuannya jelas. Tujuannya jelas, yaitu Ya. ya ini bagian dari iceberg-nya kita kelihatannya Betul. cuma sakit kecil, pas di atas yang penting keluar dari rumah sakit. Ternyata impact-nya bisa panjang. Panjang. Itu yang Inilah, orang itulah. suka nggak aware menurut gua. Dan memang kadang-kadang sulit aware ya, Ko ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita dipresentasikan sebuah sakitnya ini tuh jadi sebuah fear. Ketika kita ketemu orangnya, atau saya anggaplah kita nggak ada di konten video ya. Saya berhadapan langsung sama Ko Aswin. Kita tuh nggak mau realize bahwa sakit ini mau ke kita. Iya, We kita kayak avoid, berusaha kan? menolak ya. Menolak. Tapi dengan adanya video ini, kita berharap buat teman-teman yang, kita kan kalian nggak ngobrol langsung nih sama kita. Minimal kalian tercerahkan bahwa ada nggak sih resiko ini di tempat kalian. Kalaupun memang ada, kalian boleh ngobrol deh. Kira-kira budget kalian yang pas dan proper untuk nge-hands on ini tuh kira-kira berapa? Karena be honest aja, buat saya pribadi, ngomongin sakit ngomongin kartu rumah sakit deh. Saya umur 30,
tidak merokok itu cuma 1,2 ya. 1,2 atau 1,3 ya kemarin. 1,3 budget limit 10M 10M. gambarannya untuk kalian, terus Indonesia only, semuanya Kelas ruangan satu orang satu One bed, kamar, one bedroom, ya. one bedroom. Tapi kalau si AI-nya mau dinyalin segala macam, kayaknya selisih beda 400.000 ya. Terakhir Kalau nggak kita salah nyobain, ya, benar. terakhir cuma beda 400.000 something dengan benefit yang Lumayan, ada ratusan juta ratusan lah ya. juta hitungannya. Ada tambah santunan ini itu segala macam, dan patut dipahami nggak semua orang ngerti dan nggak semua orang paham. Bisa jadi saya nggak mendiskreditkan agent di sekitar kalian, tapi jangan-jangan agent di sekitar kalian tuh pengen kalian tuh ngerti dulu gitu loh. Dan video ini bisa buat tambahan knowledge untuk kalian, bisa kontak agent kalian, ternyata ada loh fitur ini di setiap insurance yang ada di Indonesia. Hitungannya gitu Betul, ya. seharusnya ini basic kok. Ini hitungannya basic kan, basic. tapi buat kalian yang nonton rasanya ada ya kayak gitu. Bisa kontak agent kalian atau bisa kontak langsung ke kita juga. Menariknya nggak jauh beda ya, ternyata nggak 1:1 kayak saya 1,2 ternyata harus 2,4 buat nge-afford ini, ternyata enggak. Ternyata enggak, itu yang harus kalian tahu. Kalau misal kalian tahu udah plafon kalian berapa atau kalian preminya berapa, ternyata nambah 10-20% itu udah dapat critical illness, bisa jadi. Bisa gitu. jadi, tergantung umur ya. Tergantung umur, lagi. tergantung record juga, jadi jangan Iya. sampai kena dulu baru Benar. kalian masuk ke critical illness-nya gitu loh. Baik lagi kan insurance leverage tadi. Betul. Leverage terhadap waktu, terhadap angka. Terhadap angka. Menarik. Itu aja kali ya buat konten hari ini. Iya. Semoga kita dapat apa yang kita butuh tahu di critical illness ini atau di penyakit kritis yang kejadian di kita. Yang kita memang nggak sadar adalah ketika kita kena penyakit kritis, cicilan masih jalan ya. Iya, benar. Bener ya? Iceberg-nya itu. Iya, betul. Makanya Titanic tenggelam. I see. Karena dia nggak sadar I see. ada beban di dalam yang begitu besar itu. I see. Nah, jangan sampai kita jadi Titanic itu. Dan sekarang pun sudah ada fitur tersebut, bukan mengada-ada nih ya. Ini bukan nggak ada diada-adain ya. Fitur ini. Iya, emang ada kan? Memang ada, dari dulu juga ada. Berapa tahun yang lalu? 4. Udah lama, boy. 3. Udah lama, lebih. Lebih. Udah lebih. I see. Literasi keuangan kita aja yang kadang kita Telatnya ya? telat atau kita nggak mau tahu, Oke. ya itu aja. Oke. Ini mah dari awal asuransi kesehatan ada, ya harusnya ada. Tapi mungkin bedanya secara percentage sekarang lebih bagus kali ya rate-nya kali ya. Dulu Bisa mungkin jadi, lebih tinggi ya, atau segala macam. Ya, Oke. Siap. jadi intinya sebenarnya gini sih, kalau kita mau punya asuransi, merasa nggak rugi bayar asuransi, itu kita mesti ngerti tujuannya. Intinya itu aja sih, Boy. Dan jangan-jangan kalian juga harus nggak sungkan sama agent kalian untuk hitungin aja dulu semuanya. Iya, betul. Baru dipotong-potong sesuaiin sama propernya kalian gitu ya. Aku selalu bilang gini, Boy. Nggak enakan kan? Kita beli barang semurah apapun, kalau nggak ada gunanya rugi. Oke. Tapi sebaliknya, saat kita bayar sesuatu yang mungkin mahal, tapi saat itu bisa jadi benefit, bisa jadi proteksi, bisa jadi manfaat buat kita, itu bisa jadi murah. Nah, Tapi intinya nggak boleh nggak enakan juga ya. Iya. Cobain dulu, critical illness-nya masukin, ininya masukin, segala macam. Iya. I see. Oke, itu aja buat video sip. kali ini. Thank you banyak, Thank Waswin. you. Semoga teman-teman di luar sana yang nonton ini juga dapat manfaatnya. Siapapun agent kalian bisa kontak lagi. Kalau misalnya ada mau di-upgrade atau apa. Kalaupun ada yang bisa kita bantu, silakan kontak di Melek Resiko. Kalian bisa in touch sama saya ataupun sama Pak Aswinnya langsung. Boleh. Untuk konsultasi apa yang lagi kalian concern atau ingin kalian manage secara resiko tadi. Sampai ketemu di episode lanjutan. See you on the next Melek Resiko YouTube. Sip. channel. Bye-bye. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye.